الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت, Sayyidah Aisyah mengatakan, amarona telah memerintahkan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum, untuk kami meletakkan para manusia manazilahum di tempat-tempat mereka sesuai dengan posisi-posisi mereka, ya, termasuk posisinya orang-orang yang membawa Al-Quran, para hafidh Quran, ini diposisikan di posisi melebihi umumnya orang-orang beriman. Suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sedang makan. Maka datang ke beliau seseorang, orang desa. Maka beliau memberikan sebagian makanan yang dihidangkan kepada beliau kepada orang yang datang tadi. Diambilkan, datang, tidak dipersilahkan duduk dan tidak ada perlakuan khusus. Kemudian datang orang yang kedua, seorang tokoh yang sedang naik kendaraan juga datang kepada beliau. Beliau menyuruh orang tadi untuk turun dari kendaraannya, kemudian disiapkan tempat duduk untuknya, baru Sayyidah Aisyah memberikan hidangan orang tadi di tempat khusus. Maka orang-orang yang hadir sebagian tanda tanya, kok sikapnya Sayyidah Aisyah membedakan, yang orang kampung diperlukan begitu, yang tokohnya diperlukan begitu. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, yang seperti ini bahwa kami umat Islam diperintahkan oleh Nabi untuk memosisikan orang sesuai posisinya. Saya berbuat dengan orang desa tadi begitu itu menurut posisinya orang desa, tidak menghinakan dia. Sudah bagian dari memperhatikan dia. Tapi kalau orang kedua saya perlakukan seperti orang tadi, itu penghinaan bagi dia. Maka akhirnya bisa menyebabkan terjadi ketidaksesuaian dalam penempatan orang yang kedua. Ini bukan bagian dari ketidakadilan, inilah justru bagian dari keadilan. Karena keadilan itu artinya adalah menunaikan hak sesuai dengan yang punya hak. Kita beli baju, namanya beli baju untuk orang dewasa, ya kita belikan baju sesuai dengan ukuran orang dewasa. Kita beli baju untuk anak-anak, ya kita belikan baju yang sesuai dengan anak-anak. Nah, ada orang karena dia ini memahami keadilan adalah kesamaan, dia memberikan baju anak dia yang bayi dengan anak dia yang sudah mau nikah, ukurannya sama, keadilan. Nah, namanya bukan keadilan, ketidakfahaman mengenai apa itu namanya keadilan. Kamu punya istri 4 umpamanya. Amin. Nah, santri putri dengar pada seneng. Nah, kok bisa Pak? Mungkin. Karena di antara keluarga percontohan keluarga Nabi Ibrahim, beliau istrinya 4. Nah, ittabi'u millata Ibrahim hanifah. Pertama Sarah, kedua Hajar, ketiga Qantura, keempat Hajun.
Ini guyon tapi serius. Satunya anaknya 10, satunya anaknya 1. Satunya anaknya 2, satunya anaknya 3. Tentu saja belanjanya harian tidak sama karena memang keperluannya beza-beza. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi wal Bazzar fi musnadihi wa qala al-Hakim Abu Abdullah fi ulumil hadis huwa hadis tersebut di atas hadisun sahih. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok radhiyallahu anhuma? Karena Abdullahnya juga sahabat. Karena adanya Nabi yajma'u, beliau mengumpulkan bainar rajulaini antara dua orang min qatla Uhudin dari para sahabat yang terbunuh di pertempuran Uhud. Karena satu keadaan darurat, maka ketika penguburan para syuhada Uhud, satu kuburan diisi lebih dari 1 orang. Di sini disebutkan 2 orang. Tsumma yaqulu, kemudian Nabi bersabda, ayyuhuma, manakah dari keduanya aktsaru akhdan, yang lebih banyak ngambilnya lil Qur'ani, kepada Quran. Ini 2 orang ini yang akan kita kubur, mana yang lebih banyak hafalan Qur'annya? Yang lebih banyak hafalan Qur'annya masukkan duluan untuk memuliakan Quran yang ada pada dia, walaupun sama-sama syahid di Uhud. Baru yang hafalannya lebih dikit dimasukkan berikutnya. Ini sampai orang sudah wafat pun Nabi memperlakukan keadilan. Yang lebih banyak hafalan Qur'annya, ya tentu lebih mujahadah, lebih mulia di sisi Allah dari sisi ini. Maka orang yang lebih mulia dipersilahkan dikuburkan duluan, dimasukkan kuburan duluan, baru orang yang selepasnya jadi hafalannya lebih sedikit. Fa idza usyira, maka kalau diberikan isyarat ila ahadihima, kepada salah satu dari keduanya, yang ini dituding ini yang lebih banyak hafalannya, ini 30 juz ini, yang ini 3 juz ini, 30 juzuan. Qaddamahu, maka beliau mendahulukan yang paling banyak hafal Qur'annya fil lahdi, dalam liang lahad. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari telah meriwayatkannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla, beliau telah berfirman dalam hadits qudsi, man adzali, barang siapa menyakiti li, untuk kewalian seorang kekasih. Maksudnya siapa yang menyakiti, mengganggu kekasihku, waliku. Di wali itu tingkatan-tingkatan. Kita berkewajiban berbaik sangka. Setiap orang yang membawa iman itu adalah bagian dari orang yang disayang oleh Allah. Karena Allah tidak akan menitipkan kalimatul ikhlas alias syahadat kecuali pada calon-calon penghuni surga. Penghuni surga bukan orang-orang yang dimurkai Allah. Tentu dengan berbagai macam tingkatan sayangnya Allah pada dia yang berbeda-beda. Maka orang yang beriman yang lebih banyak ngapalkan Qur'annya, ini kan babnya, bab ngapal Qur'an kan ya, nah, ini beda lagi. Tentu saja kewaliannya, zahirnya itu lebih tinggi dari yang hafalannya lebih sedikit. Sesama orang beriman dia punya kelebihan melebihi orang yang hafalannya di bawah dia. Maka bagi pendengar ngaji sore ini, menurut orang yang pengen pahala akhirat yang banyak, hidup 1 kali otak nggak diisi 30 juz itu kok perasaannya itu otak itu terlalu kosong gitu loh, Masya Allah. Terus kamu isi apa itu Quran, apa itu otak kok nggak diisi Quran 30 juz minimalnya itu. Belum lagi nanti ngapalkan yang lain-lain, ngapalkan hadis, ngapalkan itu.
Kita ini ngapalkan yang tidak ada pahala aja banyak dan semangat. Nah, ini pecel yang toko ini rasanya begini, pecel yang ini begini, ini bisa mendetailkan dengan detail. Kok enggak digunakan untuk ngapalkan ayat-ayat Quran kan bagus, Masya Allah. Bagus, berpahala di akhirat. Bekalnya jauh lebih menguntungkan daripada orang yang enggak perhatian pada Quran. Orang-orang yang di bawah dia perhatiannya kepada Al-Quran. Maka kita ini dengan orang iman harus hati-hati. Kita kok nyakiti orang iman ini berarti ngajak masalah dengan kekasihnya orang beriman itu. Ngajak masalah dengan Gusti Allah. Nah, apalagi kalau orang imannya itu kewaliannya di atas kita. Di antaranya adalah dengan dia ini lebih banyak hafalannya melebihi kita. Faqad adzantuhu, maka sungguh aku telah mengumumkan kepada dia bil harbi, perang. Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang menyakiti walinya Allah. Wali yang pasti wali dia orang beriman yang bertakwa. Iman saja itu sudah bagian dari wali, apalagi bertakwa. Tambah wali, tambah harus kita super hati-hati. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala ingatlah, inna awliya Allah, sesungguhnya para kekasih Allah, la khawfun alaihim, tidak ada takut pada mereka, atas mereka, wa la hum yahzanun, dan tidaklah mereka sedih. Karena mereka ini kekasih-kasih Allah. Karena mereka ini akan dibela oleh Allah. Karena mereka ini orang yang akan diberi anugerah-anugerah oleh Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang jadi kekasih Allah itu adalah orang-orang iman dan orang-orang iman yang bertakwa. Orang-orang iman dan mereka bertakwa. Nah, bagian takwa yang terpenting adalah iman. Kemudian disempurnakan dengan amal. Wa thabata, dan telah tetap fi sahihaini dalam kitab Bukhari Muslim anhu dari Abu Hurairah, anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi telah bersabda. Jadi kita cek kalau memang dari Abu Hurairah ya anhu dari Abu Hurairah, dari Nabi maksudnya gitu. Man, barang siapa shalla yang salat subhi, salat subuh, fahuwa, maka dia fi zimmatillahi, di dalam tanggungan Allah Ta'ala, Maha Tinggi Allah. Di dalam riwayat yang lain, maksudnya sholat subuh berjamaah. Inilah yang pasti itu sholat subuh berjamaah. Kalau sholat subuhnya enggak berjamaah, ini ada beberapa pendapat. Maknanya bagaimana? Orang ini orang beriman yang punya amalan lebih. Orang beriman itu bagian yang dikasih Allah. Bagaimana kalau orang imannya itu orang iman yang sholat subuh berjamaah. Dia ini punya posisi lebih. Maka dulu di zaman tabi'in ada seorang panglima perang yang sangat zalim, yaitu Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Yang dia membunuh ribu-ribu, puluh-ribu orang tanpa salah. Maka dia ini punya iman juga, punya keanehan. Kalau dia mau bunuh orang, dia tanya dulu tadi sholat subuhnya berjamaah apa tidak. Nah, kalau berjamaah dia tunda dulu, nggak jadi. Karena dia ini dilindungi Allah, maka saya tidak berani bunuh dia. Fahuwa, maka orang sholat subuh berjamaah tadi fi zimmatillahi ta'ala, di dalam tanggungan Allah Ta'ala, fala yatrubannakumullah, maka sungguh-sungguh janganlah menuntut kalian Allah bisyai'in, dengan sesuatu min zimmatihi, dari tanggungannya Allah. Sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah, jangan sampai kamu
usili, nanti Allah akan tuntut kalian. Wa 'anil imamainil jalilain, dan telah diriwayatkan dari dua imam yang keduanya adalah orang yang agung, Abi Hanifah wa Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Rahimahullah ta'ala qala, keduanya bersabda, illam yakunil ulama'u awliya Allahi falaysa lillahi wali. Masya Allah. Kalau ulama bukanlah para walinya Allah, maka Allah tidak punya wali. Jadi orang beriman sebenarnya keterangan tadi itu sudah bagian dari walinya Allah. Supaya kita ini bersikap hati-hati dengan semua orang beriman. Bagaimana tidak walinya Allah? Andaikan ada di dunia ini orang iman tinggal satu, itu pun yang imannya paling lemah. Seluruh dunia. Sebab sayangnya Allah pada orang iman tadi tidak terjadi hari kiamat. Ini satu orang beriman berkahi seluruh dunia. Bagaimana kalau orang imannya itu adalah wali, adalah ulama? Itu bukan sekedar wali biasa, pasti walinya. Sampai Imam Syafi'i, Imam Hanifah mengatakan kalau para ulama itu bukan wali, nggak ada wali di dunia ini. Maka pada orang-orang alim yang lurus, wabil khususul khusus, para orang alim yang pasti bagian dari ahlu sunnah, maka kita punya kewajiban, kehati-hatian untuk beradab dengan beliau-beliaunya lebih lagi. Qala, telah berkata al-Imam Al-Hafidh Abdul Qasim bin Asakir rahimahullah, i'lam, ketahuilah olehmu ya akhi, wahai saudaraku, waffaqana Allah wa iyyaka limardatihi. Semoga Allah menolong kita dan menolong kamu untuk ridhonya. Wa ja'alana, dan semoga Allah menjadikan kita mimman yakhshahu, termasuk orang yang takut kepadanya, wa yattaqihi, dan bertakwa kepadanya, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Ketahuilah anna luhumal ulama'i, bahwasanya daging-dagingnya para ulama, masmumatun, adalah diracuni. Bahwa daging-dagingnya ala ulama mengandung racun. Maka jangan macam-macam. Dagingnya para ulama ini daging yang ngualati. Ngualati, kalau namanya daging beracun, kok kamu makan daging beracun, ya kamu keracunan. Jadi antara cara makan daging secara pandangan orang Islam adalah dengan menggunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi orang yang gunjing itu adalah orang makan dagingnya orang yang digunjing. Maka kalau yang digunjing ulama berarti dia makan daging yang sangat bahaya. Dagingnya para ulama yang mengandung racun yang begitu ngeri. Kamu keracunan, kamu akan terbahayakan dengan pasti. Wa'adatullah fi hadki astari mumtaqisihim. Dan kebiasaan Allah di dalam merusak penutup-penutup orang-orang yang mencaci kepada ulama, iku maklumatun, telah dikenal, telah diketahui. Jadi sudah jadi kebiasaannya Allah, orang-orang yang berani dengan para ulama, Allah akan buka aib-aibnya. Allah akan rusak satir-satir yang menutupi kebaikan dia, yang menutupi keburukan dia. Akhirnya ketahuan begini, ketahuan maksiat ini, selingkuh sana, selingkuh sini, macam-macam bagi orang-orang yang suka nyaci para ulama. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bithalbi, dan bahwasanya orang yang melepaskan lidah dia pada para ulama bithalbi dengan mencaci. Lidah dia lepas, dia gunakan untuk mencaci para ulama. Ibtalahu Allah Ta'ala, Allah akan memberikan musibah kepada dia. Qabla mauti, sebelum mati dia, bimautil qalbi, dengan matinya hati dia. Ulama ini pewarisnya para anbiya, pewarisnya Sayyidul Anbiya. Maka beliau menyebutkan ayat ini adalah untuk orang-orang yang menentang, menyelisihi, yang berlawanan dengan Sayyidul Anbiya. Maka bagian dari berlawanan dengan Sayyidul Anbiya kalau orang itu tidak punya sikap yang benar kepada pewarisnya, yaitu pada para ulama.
Falyahdhar, maka supaya takut alladzina, orang-orang yukhalifuna yang mereka menyelisihi an amrihi, dari perintahnya Nabi Muhammad, supaya takut ang tusibahum fitnatun, akan mengenai mereka fitnatun, fitnah. Di antara fitnah itu satu ujian. Di antaranya yang telah diterangkan oleh Ibnu Asakir tadi, yaitu hatinya mati. Kalau hati itu mati sudah jauh dari hidayah. Au yusibahum adzabun alim, atau akan mengenai mereka siksa yang pedih. Allah maghfirna min hadhil fitnah.